Recorder itu merekam. Jadi itu aplikasi memang bawaan DVR untuk digunakan supaya objek-objek yang ditangkap oleh kamera CCTV itu bisa ditampilkan kembali, bisa disimpan dan bisa ditampilkan kembali. Ada renderernya, ada recordernya, ada playernya, ada juga encodernya. Jadi lengkap sekali di sana. Tapi statement yang disampaikan oleh Rismond seakan-akan dia tuh nggak tahu apa-apa, hanya ngomong ya right soft, tapi nggak bisa menjelaskan. Jadi ini orang nih eh nggak jelas gitu. Jadi kalau katanya tadi Pak Roni atau Bang Joshua, memang paling enak itu kita duduk ngumpul yang memang sama-sama pegiat profesional praktisi digital forensik. Jadi kita bisa ngomongnya tuh nyambung. Kita mau ngomong apa nyambung. Kalau ini enggak, ya red soft itu maunya apa ya red soft itu. Kelihatan kalau memang tidak punya pengetahuan knowledge-nya. Jadi sebenarnya knowledge itu akan bisa kita lihat ketika dia ngomong atau hasil karya tulisnya. Kalau misalnya dia ngomong, kita bisa tahu. Misal tadi saya menyimak Pak Roni ngomong, saya menyimak juga Bang Joshua ngomong. Kelihatan bahwasannya eh, memang kelihatan ada knowledge-nya. Nah, kalau misalnya skill itu harus kita lihat langsung itu skill gitu. Tapi knowledge itu kelihatan sekali. Kemudian tadi apa yang sempat disinggung sama Mbak Atina, legalitas. Nah, ini kan ini legal apa enggak gitu? Atau Bang Joshua tadi legal apa enggak itu? Oke, kita akan ngomong kalau legal atau tidak legal itu adalah kalau ada regulasinya. Kalau tidak ada regulasi, ya itu udah lewat aja. Memang nggak ada. Tapi kalau sudah ada regulasi, itu namanya legal. Tidak mengikuti regulasi, tidak legal. Atau kalau dalam bahasa yang lain selain regulasi itu ada namanya consent, sepengetahuan. Without consent or with consent. Kalau with consent, jadilah legal. Without consent, illegal, tidak legal. Jadi artinya apa? Misalnya kayak gini. Oh, hacking, misalnya hacking. Hacking with consent, hacking dengan sepengetahuan, itulah legal. Namanya pen testing. Halal, resmi. Misalnya Bang Joshua diminta, ayo Bang Joshua, hacking sistem saya. Sepengetahuan saya. Artinya hacking with consent. That's pen testing. It's legal. Legal gitu. Tapi kalau misalnya Bang Joshua ngehack sistem saya tanpa sepengetahuan saya, itu namanya illegal. Itu juga tadi yang masalah legalitas. Jadi kalau misalnya tadi sempat disinggung sama Bang Joshua apa ya tadi? Periksa ijazah tapi tanpa sepengetahuan orang yang punya ijazah, kan aneh juga. Jadi ngehack sistem Bang Joshua tapi tanpa sepengetahuan Bang Joshua, kan aneh juga gitu. Uh, Google itu aja with consent. Ayo hack sistem saya, nanti kalau bisa ketemu bugs-nya, bugs bounty, nanti saya kasih duit, kata Google. Memang sepengetahuan with consent gitu. Uh, Kalau satu lagi tadi regulasi. Regulasi itu menyatakan untuk legalitas maka diaturlah banyak hal. Nah, misalnya gini, eh ada namanya di ISO 27037 itu chain of custody. Itu salah satu dasar dalam dunia forensik, chain of custody. Jadi ketertelusuran rantai atau keberadaan eksistensi dari evidence, dari barang bukti. Itu regulasi yang kental sekali, yang seluruh dunia internasional termasuk Indonesia menggunakannya. Misalnya gini, kalau di Indonesia itu bentuk chain of custody di penyidikan itu dimulai dari berita acara penemuan di TKP. Kemudian disita ada namanya berita acara penyitaan. Kalau misalnya dari penggeledahan, berita acara penggeledahan. Kemudian lanjut ke berita acara penyitaan. Kemudian ada lagi nanti kalau diserah terimakan ke lapor, lapor Barreskrim Polri, maka itu ada berita acara serah terimanya. Jadi itu lengkap. Chain of custody-nya bentuknya itu dalam bentuk berita acara sesuai dengan hukum positif KUHP yang ada di Indonesia. Sampailah nanti ketika diperiksa juga ada SOP-nya. Jangan lupa Mbak Atina sama teman-teman, Puslapor itu sejak 11 tahun yang lalu itu sudah terakreditasi ISO 17025. Saya ulangi ya, sejak 2014 artinya 11 tahun yang lalu sudah terakreditasi ISO 17025 sebagai laboratorium penguji. Dan itu nggak gampang. Jadi kalau kita ISO 17025 itu kita harus
memenuhi banyak persyaratan, kompetensi SDM-nya, metode ujinya, peralatan ujinya, lingkungan laboratoriumnya, manajemennya. Itu nanti datanglah asesor dari Komite Akreditasi Nasional datang. Nanti dilihat semua komponen-komponen sesuai ISO 17025. Kalau memenuhi, maka akan dikasihkan akreditasi. Kalau tidak memenuhi, fail. Tidak bisa diberikan akreditasi. Nah, Puslapor, khususnya digital forensik, itu sejak 2014, 11 tahun yang lalu sudah terakreditasi. Jadi pemeriksaan di sana ada SOP-nya, ada panduannya, tidak boleh subjektif mengikuti si A, si B, si C, enggak. Harus rigid sekali ada patokannya, dan patokannya itu salah satunya mengacu ke ISO 27037 yang sempat saya singgung tadi. Nah, kalau misalnya Rismon, apakah dia mengacu ke sana gitu? Kalau dia memang punya lab, apakah labnya itu ISO 17025 accredited? Kalau dia menggunakan metode uji, apakah metode ujinya itu sudah mengacu ke ISO 27037? Kalau dia menggunakan sampel ujinya itu valid nggak gitu? Dari original source nggak? Atau digital evidence copy nggak? Oke, dia ngomong dia peneliti. Oke, kalau peneliti dia mengacu ke SKKNIK, dia mengacu ke undang ITE enggak. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak jelas statusnya. Tadi sempat disinggung juga sama Bang Joshua. Statusnya aja S2, S3 Yamaguchi juga sudah nggak jelas gitu. Gimana mau ngomong hal yang lebih jelas gitu. Jadi eh, di dalam konteks ini kita itu harus berpikir logik gitu. Berpikir logik itu adalah sesuai dengan fakta. Itu logic thinking itu sesuai fakta, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan sains. Kalau misalnya yang tadi sempat saya singgung di awal, ELA, error level analysis, begitu Rismon dan yang lain menyebut ELA, saya tuh bingung loh, ke ELA di hasil jepretan ijazah nggak bisa. Gitu. ELA itu di file JPEG yang kalau misalnya diedit sama Bang Joshua, nanti saya diminta periksa, nah baru saya bisa dapat. Tapi itu juga dengan persyaratan tidak dilakukan kompresi berulang di file JPEG itu, nanti hilang gitu. Batasan pixelnya tuh hilang gitu. Kalau misalnya ijazah di foto kemudian ELA tuh aneh banget gitu. Dari mana ilmunya gitu. Teorinya sudah nggak pas gitu. Ibaratnya teori berenangnya itu sudah nggak pas, gimana kita lihat dia praktek renangnya gitu. Kemudian tentang tadi RGB yang dijelaskan Pak Roni, itu juga betul. Red, green, blue itu tiga garis imajiner yang nanti menyusun sekian banyak warna. Ada juga kalau di CCTV itu YUV yang menyusun warna. Y itu prominence yang mewakili tingkat brightness, kecerahan sama nilai gray. Ada UV itu kaitannya dengan blue dan green. Jadi kaitannya bagaimana nanti itu akan membentuk warna-warna yang akan ditangkap oleh kamera CCTV. Dan tadi juga sempat disinggung sama Bang Joshua, ada banyak video yang menyesatkan di channel YouTube-nya. Ya, begitulah. Orang akan bisa melihat kualitas orang itu bisa dilihat dari ngomongnya. Gitu. Saya ulangi, kualitas orang itu bisa dilihat dari ngomongnya. Kalau ngomongnya tidak ilmiah, kemudian ngaku ilmiah, orang tuh bingung, ini ilmiah dari mana, ngomongnya aja tidak ilmiah. Kemudian ketika menuduh, itu sudah nggak bisa lagi. Di dalam ilmiah itu tidak boleh menuduh. Tadi sudah disinggung sama di awal sekali sama Bang Joshua. Ilmiah itu tidak boleh menuduh, ilmiah itu fakta. Gitu.